25 tahun Radio Tidar proudly present Selawe, Sehat Selawase. Happy birthday. 94,3 FM Radio Tidar, radio nomor 1 di Jawa Tengah. Sampailah kita sahabat Tidar, aku mau keselak nih. Di peringatan 25 tahun Radio Tidar, yaitu adalah Radar Selawe. Kali ini saya tidak sendirian, ada para penyiar-penyiar Radio Tidar yang juga akan segera ikutan on air. Dea, ada Dara juga, ada Elsa. Mana ini Pak Genta ini? Oke, ini ngomong dulu sama kita dong ya. 25 tahun versi Elsa. 25 tahun itu lambang apa ini, El? 25 tahun itu lambang harusnya kemapanan ya. Kalau ibaratnya kalau cewek udah nikah. Oke. Kata siapa? Sekarang banyak yang belum ya. Oke, lu aja nggak 25 waktu itu kayaknya ya? Bereproduksi. Oh. Kalau Dea, 25 tahun itu apa di versinya Dea nih? 25 tahun itu menurut dia adalah suatu tanda untuk menuju kemakmuran. Oke. Sudah dewasa. Makmur-makmur mulu ya. Kayak kalau Dara ini apa ini? Dara ini kayak belum 25 ya? Iya, kalau menurut Dara justru 25 tahun itu dimana kita mulai tahu ya arti hidup yang sebenarnya tuh kayak apa. Oke, aduh. Banyak pelajaran di 25 tahun. Emang iya? Kayak Cobaan ya. aku cobainnya 17 tahun udah banyak cobaan loh waktu itu loh ya. Tapi yang jelas nih sahabat Tidar, peringatan 25 tahun Radio Tidar ini bisa menjadi momentum juga. Kita mau ngucapin say thanks untuk sahabat Tidar. Elsa udah berapa lama Sa di Radio Tidar, Sa? Dari 2015 ya. Berarti hampir berapa tuh? 10 tahun coy. 9 tahun coy, gila. Ya ampun, luar biasa sekali. Elsa sama aku duluan, Elsa kayaknya malahan dulu ya kayaknya. Masa sih enggak? Enggak ya, duluan aku ya? Iya. Kalau Dara berapa tahun Dar di sini Dar? Itu dari 2021. Berarti 3 tahun. 3 tahun Dea 17 ya? 2017 Berarti berapa tahun? hitung diri. 7 tahun. Oke. Ya pokoknya ada dapat rumah lah kalau KPR. Waduh, KPR ya, tapi alhamdulillah sejauh ini apa sih suka dukanya di Radio Tidar versi Elsa dulu? Suka dukanya itu, kalau sukanya dulu ya. Jadi radio itu tempat kita untuk mencurahkan isi hati sebenarnya. Jadi kalau biasanya pendengar itu yang curhat sama penyiar, sebenarnya tuh penyiar justru yang curhat sama pendengar ya kan. Terus kalau dukanya apa ya? Kalau dukanya Marah-marah. Iya. Idenya marah-marah. Sering diomelin sama program direktur kita. Tapi so far sih itu menuju ke kebaikan ya. Jadi nggak masalah. Oke, kalau dia apa nih De? 7 tahun ya berarti ya di Radio Tidar. Sudah berapa banyak laki-laki yang kau tipu di udara? Iya, sukanya adalah Radio Tidar merupakan base camp untuk janjian. Oh tidak ya? Nah, Mbak Dewi tahu ya ini ya pengakuan dosa ya. Kayaknya pernah COD. Oh ya, sering COD. Sebenarnya bukan sih, kalau itu Radio Tidar itu buat aku kayak bisa upgrade pengetahuan pastinya tentang musik-musik gitu sih kalau aku ya, karena kan kita harus gaul dong sebagai penyiar ya, jadi upgrade terus. Kalau dukanya ya seperti yang dibilang oleh senior saya, kakak Elsa. Galak ya? Iya, hanya ada emosi dan emosi yang membara di tempat ini. Kalau Dara nih apa nih Dar? Susah senengnya ya. Kalau senengnya itu karena aku suka siaran, aku suka ngomong, jadi siaran itu bisa jadi healing buat aku. Sedihnya itu mungkin kalau aktivitas lagi bareng-bareng jadinya susah atur jadwal. Tapi so far aku banyak Pengakuan happy-nya. dosa ini ya kemarin sahabat Tidar kalau Ya Oke. maaf ya kalau kita agak dendeng-dendeng dikit. Oke. Kalau Mas Genta nih udah berapa lama di Radio Tidar? Ini dulu malah justru dia senior saya waktu itu. Saya SMA tuh saya tahu Mas Genta loh ini loh. Pakai ini nggak apa-apa nih. Mic-nya banyak kali. Mas Genta lahir kita belum ada. Enggak gitu, enggak situ. Iya, kalau aku lahir dia belum ada emang. Iya. Kan lahir. Betul. Dia Kalau lagi masuk, dia jadi cairan. Iya. Bukan, maksudnya menjadi sebuah air surga. Asik. Waduh. Oke. Mas Genta itu kalau nggak salah 2002 di Radio Tidar. Waktu itu aku masih SMA, itu udah kenal Mas Genta, salah satu penyiar hotnya Magelang waktu itu.
Jadi yang kamu anggap kayak gini-gini nih dulu nih cewek-cewek pada ini kalau dengar kata Genta tuh. Pada muntah. Pada muntah. Tertipu sama suaranya. Memang dulu Mas Genta tuh salah satu Magelang, ikonnya Magelang lah dulu dengan omah miringnya itu ya Bang ya. Tahu siapa nama Iqbal siaran pertama? Universitas Mercubuana. Siapa? Coba. Thomas. Yang bahasa internasional itu namanya. Siapa Ahmad? Bukan. Aku waktu itu pernah jadi penyiar remaja di sini. Penyiar remaja. Penyiar remaja waktu itu SMA. Enggak. Dia kalau sama aku malah best friend. Yang dimarahin sama Mbak Monik ya, Mbak Monik dulu zaman. Jadi yang kamu bilang PD-nya kok galak, kamu kan belum tahu dilempar-lempar sama PD zaman dulu. Aku tidak pernah melempar-lempar ya. Balas dendam. Aku tidak pernah melempar-lempar tapi ya. Hanya melempar ucapan. Zaman dulu, aduh mengerikan sekali. wah, betul dulu lebih apa ya? Kejam. Tapi kejamnya jangan liatin saya Bang ini ya. Oke, tapi kalau ngelihat 25 tahun Radio Tidar nih Mas Genta selaku berarti 2002 23 tahun. 23 tahun. Melihat Tapi sempat Radio vakum. Tidar betul. Tapi kan perjalanannya begitu yang lihat Radio Tidar dulu sama Radio Tidar yang sekarang kayak gimana nih? Yang pertama dari sisi apa ya? Dari sisi apa namanya? Listener atau mungkin juga komunitas. Kalau di Radio Tidar zaman dulu tuh masih punya komunitas break dance, dancer, band segala macam. Jadi tiap hari tuh radio tuh rame orang gitu. Betul. Di studio tuh banyak orang sampai per hari tuh bisa 30 sampai 50 orang nongkrong di Radio Tidar. Iya, pernah ngalami waktu itu ya. Ya, apalagi hari Sabtu. Hari Sabtu tuh yang nongkrong bukan cuman pendengar tapi juga anak-anak Seventeen, anak-anak The Rain, anak-anak band-band yang gede Yang tuh sekarang nongkrong. udah jadi band gede ya Udah berarti jadi ya. band gede, waktu itu masih awal-awal dan mereka tuh nongkrongnya di sini dan tiap Sabtu itu hampir ada ratusan anak gitu nongkrong di Radio Tidar. Sekarang memang karena gadget ya, kalau aku pikir karena gadget jadi sudah banyak yang independen sendiri, menikmati sendiri. Jadi perjalanannya seperti itu. Yang pasti kalau dulu orang anak-anaknya disiplin. Minimal Tuh, anak-anaknya disiplin Nah. ya Bang. Highlight itu semua ya. di atas 30 menit kurang 30 menit dari jam siaran. Wah, wassalam. Sekarang Jadwal gimana Bang kalau jadwal zaman dulu? jadwal zaman dulu, wow. Jadi Strict ya. ya malam 9 sampai 12, nanti siaran puasa itu jam 2 udah naik sampai jam 9 pagi. Jadi Oke. 32 jam. Effortnya dulu ngeri sih. Kita juga akan memanggil Ibu Dewi, mungkin boleh Ibu Dewi masuk ke studio siaran dulu. Kita akan panggilkan salah satu, ini juga bisa dibilang founder ya, founder Radio Tidar yang tahu Radio Tidar dari awal, bahkan dari belum berdiri sampai dengan sekarang ada. Dari silakan Mbak Dewi boleh masuk. Ini juga salah satu apa ya, ibu kita bersama begitu ya. Dari dulu Radio Tidar ups and down-nya ini saksi sejarahnya nih, kita undang Mbak Dewi nih. Gimana Mbak ngelihat Radio Tidar 25 tahun sejauh ini? Halo, selamat malam dulu. Yang Wah. udah lama banget nggak ketemu Dewi, siapakah itu? Gitu. Dewi Chandra. Dewi Konon. Dulu kalau Ternyata- bikin klip harus ada konon. Oh konon Iya. ya, Dewi Konon. Betul. Jadi kalau ngomongin tentang siaran itu udah lama banget ya Dewi nggak siaran ya. Nah, bermula dari siaran itu sampai akhirnya dari posisi sekarang. Sampai nggak tahu ya, dari perjalanan ini semakin Radio Tidar semakin survive. Oke. Ya, kalau dulu waktu pertama kali siaran dengan apa? Ingat nggak dulu waktu dengan kaset itu? Beliau, saya sudah komputer Betul, kakak. betul. Dengan kaset, terus kita mesti ngepasin dulu. Cekrek gitu, langsung masuk intro gitu ya kita ya. Bermula dari situ, terus di belakang kita itu banyak banget kaset berderet. Nah, Butuh skill ya. betul. Yang- Karena sebelum siaran sebelum masuk kita harus ngepasin dulu. Banyak banget yang kita Dan kita pasin harus dulu. siapin ini kaset, penyiar tuh harus siapin kaset minimal sampai 20 untuk nanti siaran. Jadi tiap satu lagu satu kaset ya Mbak ya. Betul. Dan siaran tuh dulu tuh kayak tegang gitu deh. Tuh. Bener. Kalau sekarang gimana siaran? Siaran nggak tegang ya? Apa-apa udah disiapin, yang tegang malah PD-nya. Emosi mulu sama penyiar ya. Dulu gini, kalau waktu mau masuk ruang siaran itu, aduh sudah harus bawa skrip, gitu. Jadi udah bawa skrip. Tuh, dengerin. Aku, gitu kan.
udah apa yang laku itu harus udah ada RS-nya, udah bener-bener kita tata, kita siapkan. Begitu sudah on air itu kita udah, apalagi udah ada yang nemenin. Dari jauh itu udah bilang, itu salah gitu. Waduh. Yeah. Itu saya tidak pernah melakukan itu. Kalau salah biasanya cuma japri aja gitu ya. Nggak pernah segalak itu. Nah, perjalanan dari Radio Tidar semakin lama, alhamdulillah semakin berkembang, dan alhamdulillah juga tahun ini menjadi nomor 1 di Jawa Tengah. Suatu yang luar biasa. Itu salah satu greatest achievement-nya Radio Tidar ya, sejauh 25 tahun, umur ke-24 mendapatkan penghargaan ya. Betul sekali. Oke, harapannya nih mungkin untuk Mbak Dewi sendiri 25 tahun bersama Radio Tidar, paling lama ya ini kayaknya ya. Apa nih? Tentu saja harapannya semakin berkembang, semakin bagus, dan nggak hanya di Jawa Tengah, besok kita akan semakin menasional. Amin. Ya. Mungkin ada pesan untuk para kliennya begitu ya? Tentu Karena saja. Mbak Dewi ini juga dong. menjadi salah satu apa ya ini ya, pengepul pundi-pundinya kita ya. Kalau nggak ada Mbak Dewi kita nggak gajian loh. Mungkin boleh ucapin saya thanks untuk para klien dulu. Ya, tentu saja terima kasih untuk semua relasi yang mempercayakan untuk berpromosi di Radio Tidar. Dengan bertambahnya usia di 25 tahun, kita semakin menjaga kepercayaan dan semakin bekerja sama dengan Radio Tidar. Tentu kita inginkan terus berkepanjangan. Oke, ini lanjut dan sukses bareng-bareng ya. Oke. Iya. Ini pengalaman yang tak terlupakan di Radio Tidar nih Mbak, 25 tahun. Mas Genta dan Mbak Dewi deh. Paling kalau nginget-inget itu tuh udah apa ya? Maksudnya di sekarang apa yang dulu? Dari dulu sampai sekarang yang paling Dari dulu memorable. sampai sekarang. Oke. Perjalanan Radio Tidar dulu sempat naik turun. Dari yang berawal dulu Dewi jadi seorang penyiar. Iya itu dulu. Nah, Saya ikut terus sempat mendengarkan. kita juga banyak, dulu tuh radio-radio itu kan ini pada bagus-bagus ya. Tapi alhamdulillah kita nomor 1 saat ini. Iya. Yang lain kita gitu. Iya. Kita nggak perlu ngomong ya. Nah, dari seperti itu inilah yang kita harus syukuri. Oke. Mas Genta mungkin paling memorable di Radio Tidar sendiri apa nih? Iya, tempat pertama bekerja yang pasti. Jadi dulu kan masih kuliah. Jadi sampai hari kuliah, dan yang paling memorable adalah kita setiap hari Rebo dan Jumat adalah kurve. Oh, dulu ada kurve. Lingkungan. Dan kita benar-benar karena apa ya, harus mencintai tempat kita, lingkungan sendiri. Jadi memang ya Rebo Jumat tuh bersih-bersih, pakai kemeja keren ya, berangkat tetap cabutin rumput. Di sini boro-boro terima kasih Pak Yakob, ya kan? Kita nggak perlu melakukan itu. Berhenti di situ. Kita naik Gunung Tidar Naik juga Gunung untuk Tidar. bersih-bersih. Serius? Bawa Serius? fan, bawa pasir ember gitu. Pokoknya Jadi kita tetap bersih-bersih nggak hanya di lingkungan Radio Tidar, tapi juga di pemancar kita. Oke. enggak kalau salah. Enggak. Oke. Tapi kalau kepleset iya. Oke. Sudah berapa perempuan dan laki-laki yang ditaklukkan dari radio? Enggak, Dewi itu cuma dua. Dewi cuma dua. Mas Genta dapat jodoh dari radio katanya kalau zaman-zaman dulu. Enggak ya. Tapi dicari-cari iya ya. Oh, dicari yang seneng, yang susah ya. Oke. Ini mungkin ada juga Ibu Evi marketing kita yang mungkin sahabat Tidar sering banget ketemu para kliennya juga mungkin sedang mendengarkan yang sudah ikut mensupport kuis juga. Mungkin boleh mau ngomong apa ke para clients? Oke, sebelumnya kami ucapkan dulu kepada Radio Tidar ya. Selamat Happy Birthday nih ke-25. Semoga semakin jaya selalu. Semakin mengudara. Oke. Ya. Apa nih pesan untuk para klien-klien nih? Ya. Kalau nawar jangan ini gitu ya. Terima kasih banyak untuk para mitra Radio Tidar yang sudah menjalin kerjasama baik dengan kami. Oke. Mudah-mudahan sukses juga dan mudah-mudahan semakin tambah ini iklannya. Oh amin, itu jelas karena sudah ada Pak Nur Edi Setiono juga perwira pelaksana Akademi Militer yang jadi station manager. Ada juga Kapten Humas kita selaku Direktur Radio Tidar merupakan Kepala Penerangan dan Hubungan Masyarakat Akademi Militer, di mana Akademi Militer sendiri sudah mempercayakan kepada Radio Tidar sebagai salah satu corong ya. Informasi tentang Akademi Militer ini bisa tersampaikan ke masyarakat lewat Radio Tidar. Ada yang terhormat Bapak Letkol Infanteri Muhammad Jafar, selamat malam Pak. Ini perdana di Radio Tidar Pak. Assalamualaikum, selamat malam. Ya ini gimana Pak, perjalanan Akademi Militer sendiri
punya Radio Tidar. Jadi kita itu bagi Akmil itu apa sih Pak? Nah, Baik, sebelumnya kami perkenalkan diri, saya Letkol Infanteri Muhammad Jafar. Kebetulan saya alumni Akademi Militer tahun 2002. oke. Radio Tidar buat kami ini, kami juga secara pribadi tidak nyangka bisa siaran di sini, duduk di sini di radio ini. Karena waktu kami taruna ya dengarnya Radio Tidar gitu kan. Iya betul, 2002 sudah ada soalnya Pak. Itu dia. Nah, jadi terus terang aja kami ya merasa bangga bisa mengabdi di Akademi Militer. Kemudian bisa menjadi apa ya? Direkturnya Radio Tidar ini. Sesuatu hal yang luar biasa bagi kami. Oke. Selama ini Pak, kalau informasi dari Akademi Militer lewat Radio Tidar itu tanggapan dari Akmil sendiri seperti apa Pak? Kalau menurut saya ya Radio Tidar ini memang seharusnya memberikan informasi yang positif untuk masyarakat. Kalau tanggapan kami ya sangat luar biasa gitu. Memang seharusnya Radio Tidar ini kalau mungkin tiap hari, kalau bisa bukan tiap hari, tiap detiknya itu mungkin informasi yang bagus tentang Akademi Militer mungkin disiarkan oleh Radio Tidar ini. Oke, dan jelas ini salah satu misi kita juga mendekatkan Akademi Militer kepada masyarakat itu sudah ya Pak ya. Kita tiap Betul, hari Mas. selalu ada Ya. informasi tentang Akademi Militer. Kita juga menuju ke, wah ini nih rajanya radio nih ya, yang jadi bapak kita juga ada Bapak Nur Edi Setiono yang menjadi station manager Radio Tidar Pak. Masuknya 2014 waktu itu Pak ya, dari Radio Tidar yang sedang hiatus, kemudian Pak Edi dapat mandat untuk menghidupkan lagi Radio Tidar. Sampai dengan sekarang 25 tahun Pak, ini tanggapannya seperti apa? Kerja keras, boleh dikasih tahu ke sahabat Tidar bahwa ini dia sahabat Tidar, sosok di balik Radio Tidar yang kembali lagi bergeliat setelah beragam cobaan waktu itu ya Pak ya? Ya betul Mas Iqbal. Sebelumnya selamat malam untuk sahabat Tidar atau sahabat Radar. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Nur Edi Setiono, jabatan di Radio Tidar sebagai perwira harian. Kurang lebih selama 10 tahun ya. 10 tahun Pak. 10 tahun nih saya bersama Mas Iqbal ini. Naik turun, pasang surut dan sebagainya. Iya, keluar up and down. masuk. Tapi itu suatu ujian untuk kita menjadi lebih baik dan lebih besar sampai alhamdulillah bisa meraih untuk di tahun 2024 ini sudah tahun ke-10 saya di sini meraih untuk penghargaan radio terbaik di Jawa Tengah. Ya mungkin itu ya yang pasang surutnya sampai kita berhasil itu ya, itu memang suatu proses pembelajaran yang luar biasa. Oke, ini mungkin ada yang mau disampaikan nggak nih Pak Jafar dan juga Pak Edi ke sahabat Tidar untuk terus bersama-sama bersinergi bersama dengan Radio Tidar dan Akademi Militer membangun Magelang lewat media radio Pak, silakan. Dari kami apa ya, semoga Radio Tidar ini selalu menjadi sahabat baik itu pemuda maupun seluruh masyarakat Kota Magelang maupun Kabupaten Magelang. Terus mengudara dan memberikan informasi yang baik untuk masyarakat. Itu aja. Oke, Pak Edi ada yang mau disampaikan? Kami juga demikian, hampir sama aja intinya. Radio Tidar ini sebagai tagline-nya radionya generasi terpelajar. Semoga Radio Tidar bisa menginspirasi generasi muda untuk lebih berprestasi dan selalu berprestasi. Oke, ini demikian. Boleh semua penyiar masuk, kita akan sama-sama meneriakan terima kasih sahabat Tidar begitu ya atas dedikasi, karena tanpa sahabat Tidar pun Radio Tidar bukan apa-apa. Dek bisa lewat sini dulu Dek. Nah, kita sama-sama teriak bersama-sama ya, terima kasih sahabat Tidar gitu, dan boleh pakai defile apapun begitu, karena 25 tahun juga Radio Tidar tanpa sahabat Tidar juga tidak berarti apa-apa. Kita ada banyak sekali dukungan dari sahabat Tidar yang membuat kita juga bisa berkibar sampai dengan saat ini begitu ya. Ini juga ada beberapa ini ya kan, kita teriakan sama kita juga sedang live Instagram Pak, nanti kita akan posting ulang. Terima kasih sekali lagi untuk sahabat Tidar yang senantiasa mendengarkan dan memilih Radio Tidar sebagai sahabat dari para sahabat Tidar. 3, 2, 1. Terima kasih Tidar.
Oke, dan demikian sahabat Tidar ya, acara puncak untuk hari ini kita akan tinggal menyisakan satu orang yang segera akan kita telepon, tapi kita pengen mancing lagi. Silakan WhatsApp ke 0878 0878 9430. Ketik nama, spasi umur, spasi alamat, spasi I love Radio Tidar. Nanti yang beruntung kita akan segera telepon untuk bagi voucher menginap di Atria Hotel Magelang untuk 2 orang berikut dengan sarapannya. Jangan kemana-mana. 94,3 FM Radio Tidar.